Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Muhammad Fadhil Rijal, Saya Andika Saputra Permadi. Saya Srijan. Saya Febrian. Kami ingin menyampaikan sebuah kegiatan atau program kami yang akan kami laksanakan di PT Ajinomoto. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi, Menambah pengetahuan serta mendorong partisipasi aktif dari keseluruhan pihak. Mana keseruannya? Ikuti kami. Sejarah dari PT Ajinomoto. Semuanya bermula dari sebuah rasa penasaran di meja makan pada tahun 1908. Dr. Kigone Ikeda, seorang profesor kimia di Universitas Kekaisaran Tokyo, menyadari ada sesuatu yang istimewa dalam mangkuk kaldu dashi miliknya. Rasa gurih yang ia rasakan dari rumput laut konbu itu tidak bisa dijelaskan oleh 4 rasa dasar yang sudah dikenal: manis, asam, asin, atau pahit. Didorong oleh insting ilmiah, Dr. Ikeda melakukan penelitian mendalam dan berhasil mengisolasi asam glutamat sebagai sumber kelezatan tersebut. Ia menamai penemuan revolusioner ini sebagai umami. Tak ingin penemuannya hanya berhenti di laboratorium, ia pun berkolaborasi dengan seorang pengusaha bernama Saburo Suzuki untuk membawa rasa ini ke dapur-dapur di seluruh dunia. Dari kolaborasi inilah lahir sebuah nama yang sangat puitis, Ajinomoto. Jika dibedah, secara harfiah aji berarti rasa dan moto berarti inti atau sumber. Maka Ajinomoto dengan janji sederhana namun kuat, yaitu sebagai inti dari rasa atau essence of taste. ekspansi global mereka pun akhirnya sampai ke Katulistiwa. Pada tahun 1969, PT Ajinomoto Indonesia resmi berdiri, menandakan babak baru industri penyedap rasa di tanah air. Sebagai tonggak sejarahnya, mereka mendirikan pabrik pertama di Mojokerto, Jawa Timur. Sejak saat itu, aroma gurih dari pabrik di Ajinomoto mulai merambah ke dapur-dapur keluarga Indonesia, mengubah cara kita menikmati hidangan hingga saat ini. Ajinomoto lebih dari sekedar bumbu dapur. Bagi masyarakat Indonesia, Ajinomoto bukan lagi sekedar penyedap rasa MSG. Lewat merek populer seperti Masako, Sajiku, Saori, hingga Mayomi, mereka telah menjadi bagian tak terpisahkan dari dapur keluarga. Keamanan seluruh produk ini pun terjamin melalui standar ASQA yang ketat, memastikan setiap produk memenuhi sertifikasi halal dan pengawasan BPOM melalui proses fermentasi alami yang aman dikonsumsi secara massal. Kini inovasi mereka melangkah lebih jauh lewat teknologi AminoChange dengan memanfaatkan kekuatan asam amino atau unsur pembentuk protein. Ajinomoto menciptakan produk kesehatan seperti AminoVital. Produk ini dirancang untuk atlet dan pecinta kebugaran karena mampu diserap tubuh hanya selama 30 menit untuk memulihkan otot secara cepat. Melalui sains ini, Ajinomoto bertransformasi dari sekadar produsen bumbu menjadi perusahaan yang mendukung gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik. Visi Ajinomoto transformasi menuju kehidupan lebih sehat. Saat ini, PT Ajinomoto Indonesia sedang bertransformasi bukan sekedar sebagai produsen bumbu, melainkan sebagai health provider. Fokus utamanya adalah menjawab tantangan kesehatan masyarakat Indonesia, terutama tingginya angka hipertensi melalui kampanye bijak garam. Mereka mengedukasi kita bahwa hidup sehat tidak harus terasa hambar. Rasanya terletak pada pemanfaatan rasa umami. Dengan menambahkan sedikit MSG, kita bisa mengurangi penggunaan garam dapur hingga 30% tanpa kehilangan kelezatan masakan. Hal ini menjadi langkah preventif yang cerdas untuk menjaga tekanan darah, namun tetap bisa menikmati makanan rumah yang enak. Di sisi lain, kepedulian mereka terhadap bumi diwujudkan melalui konsep circular ekonomi atau ekonomi sirkular.
Ajinomoto memastikan bahwa proses produksi mereka tidak meninggalkan jejak limbah yang merusak. Seperti contoh, sisa proses fermentasi tebu dari pembuatan MSG tidak dibuang begitu saja, melainkan diolah kembali menjadi produk sampingan bernilai tinggi seperti pupuk cair Agifol dan pakan ternak Amina. Siklus ini menciptakan ekosistem biosikle di mana apa yang diambil dari alam dikembalikan ke alam dalam bentuk yang bermanfaat bagi pertanian dan peternakan. Menuju tahun 2030, Ajinomoto menetapkan target yang sangat ambisius namun mulia. Mereka berkomitmen untuk membantu memperpanjang harapan hidup sehat 1 miliar orang di seluruh dunia. Secara bersamaan, mereka juga bertekad mengurangi dampak lingkungan hingga 50%, mulai dari pengurangan emisi karbon hingga meminimalisir penggunaan plastik pada kemasan produknya. Singkatnya, mereka ingin membuktikan bahwa bisnis yang sukses harus berjalan beriringan dengan kesehatan konsumen dan kelestarian planet kita. Untuk tujuan yang kedua, kita pergi ke PT Yakult. Di sini kita akan melihat bagaimana proses produksi serta apa saja tahapan yang dilakukan oleh PT Yakult untuk menghasilkan sebuah minuman yang aman dikonsumsi dan dari setiap tahapannya sudah melalui uji di lab. Sejarah Yakult. Kisah Yakult dimulai dari kepedulian seorang dokter asal Jepang bernama Dr. Minoru Shirota pada era 1920-an. Saat itu, Jepang sedang berjuang melawan wabah penyakit pencernaan yang merenggut banyak nyawa. Dr. Shirota memiliki prinsip bahwa mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Dan ia yakin kunci kesehatan manusia ada pada saluran pencernaan yang bersih. Setelah melalui riset panjang, pada tahun 1930, ia berhasil mencampurkan bakteri asam laknat unik yang mampu bertahan hidup hingga mencapai usus manusia. Bakteri tangguh ini kemudian dinamai sesuai namanya, Lactobacillus casei Shirota strain. Agar manfaat bakteri ini bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat dengan harga murah, Dr. Shirota menciptakan minuman susu fermentasi yang diberi nama Yakult pada tahun 1933. Nama ini diambil dari kata Jahurto dalam bahasa Esperanto, bahasa universal yang mencerminkan impian Dr. Shirota agar kesehatan usus bisa menyebar ke seluruh dunia. Keberhasilan Yakult semakin meroket sejak tahun 1963 melalui sistem Yakult Ready, di mana para ibu rumah tangga mengantarkan produk langsung ke rumah pelanggan sambil memberikan edukasi kesehatan. Strategi ini membuat Yakult terasa lebih personal dan terpercaya. Semangat Dr. Shirota ini akhirnya sampai ke tanah air kita pada tahun 1991 melalui PT Yakult Indonesia Persada. Minuman kecil ini mulai diproduksi dan dikenal luas oleh masyarakat Indonesia hingga menjadi bagian dari rutinitas kesehatan harian kita sekarang. Sang komandan Lactobacillus casei Shirota. Bayangkan usus Anda adalah sebuah kota besar yang sangat sibuk. Di sana hidup miliaran penduduk mikroflora. Ada penduduk yang baik, tapi ada juga perusuh, yaitu bakteri jahat yang membuat perut kembuh atau diare. Nah, bakteri Shirota strains ini adalah pasukan elit. Kehebatan mereka adalah mereka yang tahan banting. Saat mereka masuk ke perut, mereka tidak mati terkena cairan asam lambung yang sangat panas. Mereka berhasil sampai ke pusat kota, yakni usus dalam kondisi hidup dan segar bugar untuk mengusir para perusuh. Mengapa botolnya mungil? Si botol sekali pakai. Mungkin Anda pikir kenapa tidak buat ukuran 1 liter saja? Bayangkan botol Yakult itu seperti bungkusan makanan steril. Begitu tutupnya dibuka, udara luar yang membawa debu dan bakteri lain akan masuk
Jika ukuran besar dan Anda tidak minum berkali-kali dari botol yang sama, pasukan bakteri baik di dalamnya bisa terkontaminasi atau mati sebelum botolnya habis. Dengan ukuran 65 ml, Anda diharapkan langsung meminumnya sampai perut Anda masih dalam kondisi siap tempur dan jumlahnya tepat. Di Yakult memiliki dua jenis pasukan, yaitu si merah dan si biru. Yakult original atau tutup merah, ini adalah pasukan standar. Mereka membawa bekal energi, gula yang cukup banyak agar mereka tetap kuat selama di perjalanan. Yakult Light, tutup putih atau biru, ini adalah pasukan versi diet. Bekal gulanya dikurangi drastis dan diganti dengan pemanis alami, stevia. Hebatnya lagi, mereka dibekali tambahan nutrisi seperti vitamin D dan E. Sangat cocok untuk Anda yang ingin tetap sehat dan sedang mengurangi konsumsi gula. Produksi dan operasional. Narasi operasional PT Yakult Indonesia. PT Yakult Indonesia menjalankan bisnis dengan filosofi kualitas tanpa kompromi. Menjalankan sebotol Yakult dimulai dari 2 lokasi strategis. Cicurung dari Sukabumi untuk menyuplai wilayah barat dan Ngoro dari Mojokerto untuk wilayah timur. Pemilihan lokasi ini bukan kebetulan. Keduanya dipilih karena akses air bersih yang melimpah dan posisi geografis yang memudahkan distribusi cepat agar produksi tetap segar. Tanggung jawab terhadap lingkungan. Meskipun menggunakan botol plastik sekali pakai, Yakult tidak tinggal diam terhadap isu lingkungan. Mereka menggunakan sistem logistik terbalik, reverse logistik. Melalui peran para Yakult Lady, perusahaan mengajak konsumen untuk tidak membuang botol sembarangan, melainkan mengumpulkannya kembali. Limbah botol yang terkumpul kemudian didaur ulang menjadi barang bermanfaat seperti kursi atau palet plastik. Di dalam pabrik sendiri, mereka menerapkan prinsip zero waste, di mana sisa bahan plastik produksi diolah kembali agar tidak menjadi sampah sia-sia. Hasil perjalanan kami ke PT Ajinomoto dan Yakult di Mojokerto, Indonesia. Terima kasih sudah melihat dan menyimak video kami. Jika ada salah kata atau perbuatan, kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.